silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Malam ini saya menemukan dua penekanan terhadap laki-laki dan perempuan. Iya. Laki-laki itu banyak, ada beberapa sebutan dalam bahasa Arab itu untuk menyebutkan laki-laki. Yang pertama ada sebutan waladun, ada sebutan zakarun, rajulun, ada sebutan rajulun. Nah, penekanannya di sini adalah ketika disebut untuk menyebutkan istilah maskulinunnya laki-laki itu disebut dengan penekanannya adalah ar-rijalu qawwamu 'alan nisa. Nah, jika ar-rijal itu kita kembali kepada makna kata waladun, tentu tidak tepat, karena dalam salah satu bagian daripada ulumul hadis itu ada ilmu rijalul hadis. Tidak mungkin kita mengartikan ilmu laki-laki hadis di sini. Nah, bagi perempuan juga begitu. Ada kata banatun, ada kata almaratun, ada kata an-nisa, lalu menjadi ummi, dan penekanan feminismenya jatuh kepada al-ummahatu madrasatul ula. Nah, bagaimana tingkat maskulinnya laki-laki, ukurannya itu seperti apa, dan feminismenya perempuan itu ukurannya seperti apa? Ya, sedemikian Ustaz. Iya. Terima kasih. Itulah indahnya bahasa Arab. Setiap pilihan kata menunjukkan kepada makna tertentu. Maka maskulinitas disebutkan dengan rujulah. Sehingga sekarang ada meme itu di media sosial. Ketika seorang wanita menyeberang jalan enggak jadi-jadi karena banyak kendaraan lewat, banyak laki-laki di sekitarnya tidak turun tangan untuk membantu dia menyeberang. Sampai akhirnya datang seorang anak muda membimbing, menghentikan kendaraan untuk mempersilahkan wanita ini lewat. Apa ditulis? Zamanun katsura fihi ar-rijalu wa qalla fihi ar-rujulah. Di zaman ketika banyak orang laki-laki tetapi sedikit yang mempunyai kelaki-lakian, kejantanan, maka rujulah itu kejantanan kepemimpinan. Sehingga nanti dalam pepatah yang lain, syababul yaum rijalul ghad, pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Maka ayat tadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu berbicara tentang konsep kepemimpinan. Dalam rumah tangga, orang laki-laki lebih bertanggung jawab. Qawwam itu bukan lebih tinggi derajat. Qawwam itu adalah tanggung jawab, tulang belakang, lebih lurus tulang belakang, lebih bertanggung jawab dibandingkan orang perempuan. Sedangkan kata-kata waladun itu menunjukkan posisi bahwa berstatus sebagai anak. Auladukum, waladun, anak laki-laki. Anak perempuan disebut dengan bintun. Sedangkan zakarun lebih kepada menunjukkan identitas seksualnya, alat kelaminnya. Maka zakarun laki-laki, mohon maaf saja, penis itu disebutkan dalam bahasa Arab sebagai zakar. Dan bahkan dikutip dalam bahasa Indonesia, itu dipakai dalam kamus ZAKAR, itu dipakai untuk menunjukkan kepada alat kelamin orang laki-laki. Itu menunjukkan kepada demikian. Maka itu pilihan katanya. Jadi ar-rujulah itu adalah kepemimpinan, sikap tanggung jawab, maka disebutkan, dipanggillah ya rajul. Nanti ada bahasa lain lagi, ada ghulamun, ada fata, ada banyak pilihan kata untuk menunjukkan kepada laki-laki. Tapi setiap orang yang bertanggung jawab atas apa yang lakukan disebut dengan rajulah, kepemimpinan kelaki-lakian. Ini prinsip pemilihan kata. Maka nanti disusun sebuah kitab yang namanya Fiqhul Lughah, memahami bahasa. Kenapa kata ini dipakai? Misalnya, apa perbedaan ibnun dengan waladun? Bukankah ibnun anak laki-laki dan waladun juga anak laki-laki? Tidak pernah dalam nasab disebut Masrul Aidi waladu Muhammad ismi, tetap Masrul Aidi bin Muhammad ismi. Tapi di dalam hadis Nabi katakan 3 yang bermanfaat setelah meninggal, waladun salihun yad'ulah. Waladun ada identitas khusus tentang proses kelahiran, menunjukkan kepada tanggung jawab. Ibnun hanya sekedar penisbahan. Betapa banyak anak-anak dinisbahkan kepada ayahnya, bahkan ketika ayah itu hidup tidak pernah bertanggung jawab.
Tapi ketika disebutkan waladun itu menuntut tanggung jawab seorang ayah terhadap anaknya. Maka pilihan kata dalam bahasa Arab itu sangat kaya dengan makna. Dan Nabi tidak pernah salah pilih kata. Yang salah pilih kata itu kita di Indonesia. Maka yang hebat pun kita katakan cukup hebat. Yang cukup itu tidak pernah lebih dari angka 6. Makanya yang cukup hebat itu 6 hebatnya. Yang cukup cantik 6 cantiknya. Yang cukup kaya 6 kayanya. Maka negara kita adalah negara berkecukupan. Presidennya cukup hebat, ekonominya cukup mapan, rakyatnya cukup banyak, semuanya cukup. Maka hati-hati menggunakan istilah bahasa cukup. Pilihan kata menunjukkan kepada makna. Demikian.